Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova. Bab 4. Abah, kakak mau main sepeda sama Om Ken, tapi nggak boleh sama Mami. Alei mengadu pada sang kakek yang baru saja keluar dari rumah. Di mana ada Mami bilang nggak boleh? Refleks Safa menjawab. Berarti boleh ya Mi? Yeay. Alei bersorak gembira. Safa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kenapa nih bocah? Pinter banget bikin gue setuju dengan ngejebak kayak gini. Ia bergumam. Rafael tersenyum penuh kemenangan. Ale memang ada di pihaknya. Maaf ya, Nak Rafa jadi ngerepotin. Enggak kok Pak Ustadz, ini sekalian aja. Saya juga mau sepedaan. Kamu tadi dicari Umi tuh. Abi berangkat dulu. Syafiq beralih pada Rafael. Saya tinggal dulu, Nak Rafa. Oh iya Pak Ustadz. Safa menggelengkan kepalanya, melihat Rafael yang terlihat bahagia. Lo kayaknya lagi cari kerja sampingan ya. Sekarang selain jadi tukang paket, lo juga mau jadi tukang jaga anak. Besok jadi tukang apa lagi? Tukang pijit juga bisa. Ups. Itu nanti aja kalau udah halal. Gue kan cari sampingan buat ngumpuli duit biar bisa kasih mahar yang fantastik buat maminya Ali. Safa melotot. Dari dulu bercanda lu gak pernah lucu, tahu gak? Siapa juga yang bercanda? Gue serius. Nggak lihat nih wajah tampan gue ini memperlihatkan kalau gue serius sama ucapan gue. Safa mencibir. Yang gue lihat dari muka lu tuh kerutan, menandakan lu udah tua. Makanya sadar umur nggak usah bikin orang kesel. Makasih lo, perhatian banget sampai kerutan di wajah gue aja diperhatiin. Rafael terkekeh geli. Main sepedanya jangan lama-lama ya kak. Babysitter, tolong jaga anak saya dengan baik ya. Setelah mengatakan itu, Safa melengos masuk ke dalam rumahnya. Ia membiarkan Ale bersama Rafael. Berarti ia percaya Rafael bisa menjaga Ale dengan baik. Jika tidak mungkin, ia sudah ngotot tidak memperbolehkan Ale bersepeda bersama Rafael. Let's go Prince. Rafael masuk lebih dalam untuk menuntun sepeda Ale keluar. Tidak lupa ia menutup kembali pintu pagar. Kakak, udah lama lo pengen main sepeda, tapi nggak ada temennya. Ale mulai bercerita dan menaiki sepedanya. Emangnya Dede Ivi nggak suka main sepeda? Nggak suka, Dede Ivi sukanya main masak-masakan. Dari mulut kecil Ale yang cerewet, Rafael bisa mendapatkan banyak informasi. Tidak salah memang, ia lebih dulu mendekati anaknya. Seorang wanita single parent jelas akan mencari pasangan yang bisa dekat dan membuat nyaman anak-anaknya. Itu hal yang paling utama. Jika ia mencintai seorang lelaki, tapi anak-anaknya menolak, ia pun akan rela hubungannya berakhir. Apalagi wanita seperti Safa. Baginya saat ini, yang nomor satu terpenting adalah anak-anak. Belum berpikir untuk mencari pasangan lagi. Ia tahu anak-anaknya butuh sosok ayah, tapi Safa merasa dirinya sendiri sudah cukup untuk anak-anak. Loh, Om Ken kok nggak naik sepeda? Ale menatap heran Rafael yang berjalan di samping Ale yang mengayuh sepeda. Om mau jalan aja, nemenin kakak Al sepedaan. Kakak mau bisa pakai sepeda yang rodanya 2 om.
Kening Rafael berlipat, membentuk kerutan. Emang ini rodanya berapa? Bukannya 2? Ale menggelengkan kepalanya. Bukan, ini rodanya ada 4. Tuh, yang kecilnya 2. Kakak udah besar, Om. Gak mau pakai roda kecil itu lagi. Iya udah, mau Om ajarin gak? Mendapat tawaran seperti itu, jelas Ale mengangguk antusias. Safa tidak mengizinkan babysitter Ali untuk mengajarkan anak itu naik sepeda tanpa roda kecil itu. Safa tidak ingin anaknya terluka meski hanya lecet kecil saja. Jalanan komplek itu sangat luas dan juga di jam-jam seperti ini sepi. Jarang ada kendaraan yang berlalu lalang. Rafael melepas roda kecil di sepeda Ali agar lebih leluasa saat mengajari anaknya itu. Ale itu anak yang pemberani, seolah tidak memiliki rasa takut, sama halnya dengan sang ibu, selalu ingin mencoba hal yang baru. Om, jangan dilepas dulu ya. Iya, Rafael memegang bagian belakang sepeda itu saat Ale akan memulai mengayuh. Dengan tubuh yang sedikit membungkuk, Rafael terus memegangi karena takut juga jika Ale jatuh. Bahkan jika anak itu jatuh, bahaya. Rafael akan kena semprot Safa nantinya. Apa yang dilakukannya memang tidak berat, namun berjalan dengan posisi membungkuk lebih dari 10 menit sudah lumayan membuat pegal. Bahkan keringat mengucur dan membasahi pelipisnya. Jangan ditanya bagaimana kondisi bajunya yang basah, karena keringat, apalagi saat ini sinar matahari lumayan terik. Padahal baru juga jam 9 pagi. Udah Om, Ale menurunkan kedua kaki kecilnya itu, lalu meloleh menatap Rafael yang terlihat ngos-ngosan. Udah, gak main lagi? Enggak Om, Omnya pasti capek. Ayo pulang, nanti kakak buatin jus mangga buat Om. Rafael tersenyum mendengar itu. Ale bicara seolah-olah dirinya adalah orang dewasa, sampai mengatakan dirinya akan membuatkan jus. Om pulang ke rumah Om, kakak Al pulang juga ke rumah, nanti maminya nyariin. Enggak mau, Om harus ikut pulang sama kakak, nanti kakak buatin jus mangga. Ale tetap memaksa. Rafael akhirnya mengiyakan, tapi ia pulang dulu ke rumahnya untuk berganti baju. Tidak mungkin ia menemui Safa dengan tubuh bau keringat. Meski sebenarnya keringat Rafael jauh dari kata bau. Wangi parfum yang bercampur keringat adalah wangi yang memabukkan. Udah mainnya, Safa yang sedang menyuapi Bian melihat Ale masuk sambil berlari. Udah Mi, Mami, kakak mau buat jus mangga dong. Minta tolong sama Mbak Ninik, sayang. Mami lagi nyuapin adek. Mbak Ninik juga ada di dapur. Ale berlari ke dapur. Mbak Ninik, kakak mau buat jus mangga. Jus mangga? Ale mengangguk. Kakak Al duduk aja dulu biar Mbak yang bikin nih. Enggak mau, kakak mau bikin sendiri. Ale susah untuk dilarang. Ninik mengambil blender portable yang khusus digunakan saat Ale ingin membuat jus sendiri. Ale mengambil sendiri mangga yang sudah dipotong dadu di dalam kulkas. Ia benar-benar membuatnya sendiri. Dari mulai memasukkan mangga ke dalam blender, menambahkan air, yogurt, dan sedikit gula juga es batu. Meski tetap Ninik yang menakarnya. Kakak mau dibawa kemana jusnya? Safa menegur saat Ale akan kembali keluar. Ini buat Om Ken Mi. Om Ken ada di luar. Setelah menjawab, Ale langsung keluar karena Rafael menunggu di teras. Bukan karena tidak diajak masuk oleh Ale. Anak itu bahkan memaksa. Tapi Rafael mengatakan
jika di luar lebih adem karena ada angin sepoi-sepoi. Dengan wajah ceria, Ale memberikan jus di dalam gelas itu untuk Rafael. Wah, enak. Ini kakak Al bikin sendiri. Ale mengangguk. Iya dong, kakak pintar. Kakak juga bisa masak, gak kayak mami. Ale membuka kelemahan ibunya sendiri. Dari dulu sampai sekarang, Safa tidak bisa masak. Belajar pun malas. Ia hanya ingin makan tanpa harus repot memasak. Anak-anaknya bahkan belum pernah memakan masakan ibu mereka. Jika hanya membuat mie rebus saja bisa, tapi untuk masak telur Safa tidak bisa. Wanita yang satu ini memang kebalikan dari kembarannya Hana. Tapi jelas setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah menuju keluar. Ternyata Bian mengikuti sang kakak. Anak kecil itu bahkan langsung duduk di samping Ali. Dedek Bian, Rafael menyapa. Dek, habisin dulu makannya, baru main. Safa juga ikut keluar sambil membawa piring berisi makanan Bian yang tinggal beberapa suap lagi. Dedek Bian juga mau main sama Om Ken Mi. Tadi kakak udah diajari pakai sepeda. Besok mau lagi. Om Ken besok mau kan ajari kakak naik sepeda lagi? Rafael terlihat ragu untuk menjawab. Besok Om kerja. Minggu depan aja. Gimana? Iya deh, minggu depan. Alay menyahut dengan raut wajah sedih. Kakak gak boleh kayak gitu. Omnya kan kerja, lagi sibuk. Minta ditemani sama Mbak Ninik aja ya. Safa ikut duduk melantai di sana karena menyuapi Bian. Jadi pengen disuapin juga. Gumam Rafael yang ternyata terdengar oleh Safa. Mau disuapi pakai sendok semen. Mau pakai sendok semen. Jangan galak-galak dong mami. Mami, Anda siapa? Wisata masa depan Anda, Rafael tersenyum lebar. Safa tidak ingin mengotori telinga anaknya jika ia bicara dan mengomeli Rafael. Bawaannya pasti ingin marah-marah jika dekat dengan Rafael. Terima kasih sebelumnya karena sudah menemani anak saya. Anda bisa pulang. Nanti saya transfer honornya. Ya? Enggak perlu. Transfer kasih sayang aja. Safa memutar bola matanya. Kesal mendengar penuturan Rafael. Lu habis kejedot apa sih? Kayaknya kabel di otak lu ada yang putus deh. Mami, emang di otak ada kabelnya kah? Ali bertanya. Otaknya Om ini aja yang ada kabelnya, makanya gampang korslet. Bukannya marah diejek oleh Safa, Rafael malah tertawa. Setiap ekspresi yang tadi ada di wajah Safa seolah merekam dengan baik dan akan kembali diputar secara otomatis saat Rafael sedang sendiri dan mengingat wanita itu. Sadar jika dirinya memang tidak bisa seperti itu, makanya Rafael akan terus merayu sang pemilik hati untuk bisa memberikan hatinya Safa untuknya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Gimana menurut teman-teman? Cocok nggak nih Safa dengan Rafael? Tapi kayaknya berantem mulu. Tulis di kolom komentarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 5. Bye.